warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk menulis introduction. Nah, saya perhatikan tulisan dari Bunda ini masih sangat keindonesiaan ya. Dilihat dari cara bahasa Inggrisnya, Inggris Indonesia gitu kan. Kemudian sumber referensinya Ana Barja, Muba, Zarkashi. Ini Indonesia lokal. Yang di mau Scopus itu adalah referensinya berstandar internasional. Kemudian cara menulis bahasa Inggrisnya itu juga bahasa Inggris yang bagus sekali. Memang high level ya untuk skill bahasa Inggrisnya. Kita nanti bisa gunakan Grammarly, tapi nanti ya Grammarly yang pro. Setelah kita jadikan dulu template ini. Nah, oke, kita ke lisensi Scopus. Ini memang berbayar, teman-teman. Saya tuh dengan kenalan tuh sekitar 300.000 per 6 bulan ya. Ada sih di marketplace itu murah-murah 100, 200. Tapi karena MacBook saya ini kadang-kadang individualis banget ya, nggak bisa support dengan hal-hal yang sifatnya nggak ori gitu, jadi saya nggak mau. Nah, saya pakainya ini udah langganan. Kita bisa masuk ke Scopus EI. Jadi ada tulisannya Scopus EI di sini. Kalau yang tidak berbayar dia hanya preview. Jadi tidak ada di sini tuh gambar start exploring gitu ya. Scopus itu tidak ada. Nah, kita bisa cari di mesin pencarian ini bisa berdasarkan artikel, title-nya, abstrak atau keyword, dan saya juga senang ya mencari apa-apa itu berdasarkan dengan apa yang kita mau gitu. Nah, kita langsung saja Scopus EA, explore topic. Nah, kita mau mengetahui apa nih? I would like to learn more about. I would like to learn more about pesantren higher education. Nah, kita standar internasional aja dulu. Kira-kira ada tidak istilah pesantren itu yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional khususnya Scopus, kan ini kan udah rumahnya Scopus ya, jadi nggak mungkin dia di luar dari Scopus, jadi udah yakin ini terindeks Scopus. Nah, di sini dia bilang ya, pesantren gitu ya di Indonesia. Nah, pasti muncul Indonesia ya, karena pesantren itu istilahnya memang ke Indonesia, tapi bukan berarti kita menulis artikel itu dalam konteks lokal Indonesia gitu, tapi yang sudah go internasional. Nah, ini kan macam-macam nih tulisan. Ada nomor 1, nomor 2. Ini referensi 1, referensi 2. Ada keterangannya di samping. Tinggal kita pilih mana yang lebih sesuai dengan kita. Kalau kita bicara tentang intro, berarti kan latar belakang masalah. Apa sih yang menjadi uniknya kita membahas pesantren ini? Khusus pesantren dulu nih, belum membahas tentang model belajar bahasa Inggrisnya, belum belajar tentang LMS-nya ya. Ini baru satu nih, Ibu hanya mencontohkan saja. Nah, yang paling saya suka itu apa? Overview-nya ini. Ini adalah keyword yang membantu saya untuk menulis. Jika teman-teman agak kesulitan berbahasa Inggris, bisa dibantu dengan bahasa Indonesia ya. Bisa diterjemahkan, di copy paste terus diterjemahkan, atau di komputer teman-teman punya menu terjemah yang bisa secara langsung berbahasa Indonesia. Gitu. Nah, di sini disampaikan nih. Pesantren itu adalah pendidikan ya, boarding school yang sangat unik di Indonesia. Dia sifatnya masih tradisional, namun ada juga yang bentuknya modern. Nah, ini merupakan kombinasi pendidikan yang bersifat religius, moral, akademik, dan juga spiritual, intellectual needs. Nah, kita bacalah tuh salah satu dari sini. Ya. Nah, kita ambil di sini. Dia bincang tentang challenges of educational management in the Islamic higher education sector based on pesantren. Apa isinya? Lagi-lagi kalau Miss pasti udah bagus nih bahasa Inggrisnya, nggak usah terjemah kali ya. Higher education is, nah ini dia definisinya. Bisa kita ambil bagian apa yang kita butuhkan, hasilnya saja boleh. Kalau teman-teman penasaran boleh dibuka lagi linknya secara utuh untuk melihat apa isi riset ini. Tapi jika abstrak sudah menggambarkan apa yang kita mau cari, tidak usah masuk ke dalam-dalam gitu ya. Nah, kemudian kita open dokumen. Di sini ada link untuk kita copy doi-nya. Nah, ini di copy doi-nya. Kemudian kita buka Zotero. Kita punya Zotero enggak, teman-teman? Kalau belum punya Zotero,
mungkin perlu diinstal lagi ya, atau diinstal baru itu bagi yang belum pernah. Ini karena Bu Widi udah punya, jadi kita tinggal menggunakannya saja. Ada tanda tongkat ajaib di sini, copy paste, enter, dia akan muncul. Nah, dari sumber-sumber inilah nanti kita akan menulis dan mengambil ya. Nah, untuk Zotero ini mungkin perlu satu sesi lagi nanti ya. Ini udah masuk ya tulisannya tadi, Fatmawati Challenges of Educational. Meskipun Fatmawati orang Indonesia ya, praduga kita, tapi artikelnya sudah berstandar internasional. Ya, oke. Untuk penulisan seperti itu dulu teman-teman. Nanti bagaimana kita membuat, bagaimana introduction kita itu bernilai jual tinggi dan dilirik oleh reviewer, nanti kita sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.